Baik, ayo ikhwan wa akhwat fillah, kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari yang penuh berkah ini. Nah. Tadi kita telah sampai kepada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan meminta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita meminta kepada Allah yakni untuk cinta orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya ini amalan yang bisa mengantarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, tadi telah kita sebutkan yakni doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni doanya adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala alladhi yuballighuni hubbak. Naam. Kemudian ada lanjutannya. Kemudian lanjutannya adalah Allahumma ja'al Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya. Allahumma ja'al hubbaka Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya minan nafsi Kita ulangi, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Kita ulangi, Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Naam. Ya, artinya adalah Allahumma ja'al, ya Allah, jadikan kecintaanku, Allahumma ja'al hubbaka, ya Allah, jadikanlah kecintaanku kepadamu. Allahumma ja'al hubbaka artinya adalah ya Allah, jadikan kecintaanku kepadamu ahabba ilayya, lebih aku cintai, ahabba ilayya, lebih aku cintai, min nafsi, daripada cintaku pada diriku sendiri. Yakni kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni apa? Rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kecintaan kita daripada diri kita sendiri. Artinya apa? Bahwasanya Allah lah ya yang paling kita cintai melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri. Kemudian wa ahli, dan kecintaan kepada keluargaku. Yakni maksudnya apa? Bahwasanya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang mencintai keluarga kita. Naam. Wa minal ma'il barid, dan dari air yang dingin. Subhanallah. Ya. Jadi
kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kita kepada air yang dingin. Maksudnya apa? Kalau orang itu haus, ya, misalkan, maka dia sangat menginginkan air yang dingin untuk melepas dahaga di kerongkongannya. Nah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan orang yang ingin meminum air yang dingin ketika dia sedang dahaga. Subhanallah. Jadi ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah, ini adalah doa yang sangat agung sekali yang seyogyanya untuk kita hafalkan dan kita ucapkan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allahumma inni as'aluka hubbaka wa man yuhibbuka Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Naam. Yaitu doa yang sangat agung sekali, yang hendaklah untuk senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan, kita berdoa kepada Allah. Di dalam doa itu kita meminta kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kecintaan orang-orang yang mencintai Allah, dan juga kita meminta kecintaan tentang sebuah amalan yang bisa mengantarkan kita menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, menggapai mahabbatullah, menggapai kecintaan Allah atau meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam doa itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, dan juga terhadap air yang dingin. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Maka dalam sebuah hadis qudsi, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dari sahabat yang mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini juga terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya, yakni hadis yang ke-38. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sahabat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Ini namanya adalah hadis qudsi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ini subhanallah, ini adalah berkaitan dengan wali-wali Allah. Jadi ketika seseorang yang dia mencintai Allah dan Allah pun mencintai dia, maka kecintaan dia kepada Allah melebihi daripada segala-segalanya. Maka dia menjadi wali Allah, dan barang siapa yang menjadi wali Allah, maka ini merupakan satu kenikmatan. Dan barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka Allah Jalla Jalaluhu akan mengumumkan perang kepadanya. Waliyadzubillah, bayangkan ikhwan. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Yakni barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Naam.
Lantas bagaimana supaya kita menjadi wali Allah Subhanahu wa taala? Lantas bagaimana supaya kita mendapatkan kecintaan Allah? Maka jawabannya ikhwani wa akhwati fillah, hendaklah kita melakukan ketaatan-ketaatan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yakni melaksanakan syariat, menjalankan syariat Islam, mengamalkan kewajiban dan mengamalkan amalan-amalan yang sunnah sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan, ya, sebagaimana dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayha mimma iftaradtu alaih." Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa-apa yang aku wajibkan baginya. Naam. Jadi subhanallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sesuatu dari hambaku, kata Allah, yang dia berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa? Dengan amalan yang telah aku wajibkan. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat mencintai hamba tersebut apabila hamba tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah diwajibkan kepadanya. Faedahnya apa? Faedahnya adalah sesungguhnya wali Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan-amalan wajib. Demikian. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia adalah wali Allah, akan tetapi tidak melaksanakan amalan-amalan wajib, dia tidak sholat, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya maka saksikanlah bahwasanya dia bukan wali Allah, melainkan wali syaitan, waliyazubillah. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, kita jangan terkecoh dengan sebagian anggapan orang yang mereka suka mewalikan yang seharusnya orang tersebut bukan wali Allah. Ya, bagaimana kita melihat wali Allah? Yakni mereka adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan yang telah Allah wajibkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min bin nawafili hatta ahibbahu." Naam, lalu ditambah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, hambaku senantiasa mendekatkan diriku dengan amalan sunnah, ya, sehingga aku pun mencintainya. Naam. Jadi hamba tersebut ini di samping dia mendekatkan diri dia kepada Allah dengan melalui amalan-amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah. Berarti apa? Dia tidak mencukupkan dengan amalan wajib saja, akan tetapi dia tambah amalannya dengan amalan yang disunahkan. Ya, apa contohnya? Yani salat nawafil, salat sunnah. Di sana ada salat qiyamul lail atau yang dikenal dengan salat tahajud. Di sana ada salat duha. Ya, kemudian di sana ada salat syuruk, ya, salat syuruk, yakni salat yang dilaksanakan setelah ba'da salat subuh, ya, yakni ketika matahari, ya, naik, ya, setelah zikir pagi kita nggak usah kemana-mana, atau ketika ta'lim, ya, selesai ta'lim, ya, maka ketika matahari sudah naik, sudah waktunya, maka kita salat syuruk, ya, yang pahalanya seperti haji dan umrah, bayangan. Ya, atau salat sunnah yang lain, salat rawatib, yakni salat qobliyah dan ba'diyah di antara 5 waktu tersebut. Ya, dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah, baik itu salat sunnah, puasa sunnah, baik itu dengan amalan-amalan yang lain, yakni dia banyak bersedekah dan sebagainya. Ya, jadi inilah wali-wali Allah yang mereka beramal dengan amalan yang telah diwajibkan oleh Allah dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Subhanallah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Ya.
dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Naam, subhanallah. Jadi ketika kita meraih kecintaan Allah, hendaklah kita melaksanakan amalan yang telah diwajibkan dan juga amalan yang telah disunnahkan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dinukilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Subhanallah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga aku menjadi tangannya yang dengan itu dia gunakan untuk berbuat. Kemudian wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan dengannya. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adzani la u'idhannahu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan, pasti akan aku beri. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti akan aku lindungi. Subhanallah. Inilah wali-wali Allah. Dalam hadis ini jamaah rahiman rahimakumullah, dapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Salah satu di antara sekian banyak faedah adalah bahwasanya faedah yang pertama, yang dikatakan wali Allah adalah mereka yang senantiasa melakukan amalan-amalan wajib yang telah Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua yang dimaksud dengan wali Allah adalah mereka adalah tidak mencukupkan dengan amalan wajib saja, akan tetapi mereka senantiasa mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan amalan-amalan yang telah disunnahkan. Kemudian faedah yang ketiga adalah barang siapa yang dia menjadi wali Allah, kemudian Allah telah mencintainya, maka Allah Jalla Jalahu akan senantiasa mengabulkan semua permintaannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melindungi wali tersebut. Dan faedah yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menuntun hamba tersebut dalam ketaatan kepada Allah, sehingga tidaklah dia melihat sesuatu yang kecuali yang baik, tidaklah dia mendengar sesuatu hal yang baik, tidaklah dia berbuat kecuali sesuatu yang baik, dan tidaklah dia melangkah kecuali ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidaklah memberikan karunia ini kecuali kepada hamba yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Demikianlah karunia Allah, demikianlah fadilah Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan fadilah tersebut kecuali kepada orang yang Allah kehendaki. Naam. Jamaah rahiman rahimakumullah, alangkah nikmatnya hidup ketika seseorang yang dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berusaha untuk beramal dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Maka sejatinya wali Allah, mereka adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang senantiasa beramal, melakukan amalan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, jamaah musalla Ibadur Rahman, Jalan Dagang Barat, Kabupaten Sambas, rahimani rahimakumullah. Maka di sana terdapat amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita ringkaskan. Sejatinya tadi telah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui
ya melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan, ya jelas bahwasanya setiap amalan yang diwajibkan oleh Allah itu mendatangkan kecintaan kepada Allah. Ya sebenarnya sudah secara umum ya. Jadi setiap amalan yang diwajibkan itu mendatangkan kecintaan kepada Allah. Apa yang diwajibkan oleh Allah? Yakni arkanul Islam, yakni syahadat, kemudian salat, kemudian apa lagi? Zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji. Nah, amalan-amalan itu adalah mendatangkan kecintaan kepada Allah. Kemudian apa lagi? Yakni amalan-amalan sunnah, yaitu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan sunnah? Banyak sekali. Ya, amalan yang berkaitan dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya apa? Yakni salat nawafil, salat sunnah. Apa di antaranya? Salat qiyamul lail, salat duha, kemudian salat syuruk, kemudian salat apa lagi? Salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, naam, ya dan lain-lain. Kemudian apa lagi amalan sunnah? Yakni puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Nabi Daud, puasa lagi banyak. Naam. Kemudian apa lagi amalan sunnah? Yakni membaca Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Kemudian apa lagi? Yakni silaturahim. Ya, kemudian apa lagi? Bersedekah. Dan itu merupakan amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah bisa mencintai kita. Naam. Maka demikianlah ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, tentang amalan-amalan yang bisa meraih kecintaan Allah, yang bisa menggapai kecintaan Allah, mahabbatullah. Ketika seseorang dia telah mencintai Allah, ya maka Allah pun mencintai dia. Dan barang siapa yang telah Allah mencintai dia, maka dia merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi, wali Allah itu mereka adalah bukan orang yang enggan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Masa wali Allah merokok? Waliyazubillah. Jelas rokok itu adalah haram. Masa wali Allah tidak menutup aurat? Ya, itu jelas suatu kemungkaran bahwasanya wajib bagi orang menutup aurat. Masa wali Allah dia tidak sholat? Ini wali apa? Ini wali syaitan, bukan wali Allah. Ya, dan kebanyakan di antara saudara kita yang mereka begitu mudah yang memberikan gelar kepada orang-orang, ya terutama orang yang tidak soleh, orang yang toleh, yakni dengan wali Allah. Dan kita saksikan ya banyak yang seperti ini. Ya maka bagi anda wahai saudaraku dan saudariku, ya fahamilah apa itu wali Allah yang sebenarnya supaya anda tidak salah dalam melangkah. Ya maka sangat penting sekali bagi kita untuk belajar dengan asatidzah, dengan guru kita yang memiliki berakidah yang benar dan manhaj yang benar supaya kita tidak tersesat ya di jalan yang lurus tersebut. Naam. Ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mahabbatullah? Apa yang dimaksud dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita membacakan risalah ya Al-Jami' li ibadatillah yang disyarah oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Jadi al-mahabbatu, naam. Ya al-mahabbatu qala Syekh hafizallahu taala, al-mahabbatu laha maqamun azimun fil ibadati. Jadi al-mahabbah, cinta itu memiliki tempat yang agung dalam ibadah. Wa hiya mahabbatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa hiya mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh bahwasanya mahabbatullah, cinta kepada Allah itu adalah ibadah yang sangat agung. Jadi di antara sekian ibadah ya yang telah kita sebutkan kemarin, yakni al-ibadatun yakni anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, macam-macam ibadah yang telah Allah perintahkan. Wa mislu seperti ad-du'a, kemudian al-khauf, ar-raja, at-tawakkulu, adzabhu, an-nadharu, ya. Kemudian al-inabatu, al-khasyatu, al-isti'anatu, al-istighasatu, al-mahabbatu,
Nah, di antara ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi, maka al-mahabbatu adalah ibadah yang paling agung dalam ibadah ini. Kenapa dikatakan agung? Karena al-mahabbah itu sendiri adalah wahya mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah ibadah, dia adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-mahabbata ala qismaini. Naam, ini harus difahami juga ikhwani wa akhwati fillah, bahwasanya kata Syekh, ya, li'anna al-mahabbata ala qismaini. Yani ibadah itu ada dua. Yakni apa? Kecintaan itu ada dua. Maksudnya cinta itu ada dua bagian. Cinta ada dua bagian. Al-awwalu mahabbatu ibadatin. Yang pertama adalah yakni mahabbah ibadah, yakni cinta yang mengandung konsekuensi ibadah. Yang pertama adalah cinta yang mengandung konsekuensi ibadah. Apa itu? Maka kata Syekh, wahya allati yakunu ma'aha dhullu wa khudu'un lil mahbubi. Ya, jadi kata Syekh bahwasanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah yang mengandung konsekuensi adalah cinta itu ada dua. Ya, mohon maaf. Jadi cinta itu ada dua. Yang pertama adalah cinta yang konsekuensi mengandung ibadah. Apa itu? Yakni wahwal mahabbatu wahya allati yakunu ma'aha dhullun wa khudu'un lil mahbubi. Ya, yang pertama adalah yaitu cinta yang disertai dengan kerendahan dan ketundukan kepada yang dicintai. Ya, jadi cinta itu ada dua kata Syekh. Yang pertama, cinta yang berkonsekuensi ibadah di dalamnya. Apa itu? Yakni kecintaan yang disertai dengan kerendahan dan ketundukan kepada yang dicintai. Faham ya? Naam. Wa hadhihi la takunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Dan cinta yang seperti ini, cinta yang seperti ini, yang pertama ini, yakni apa tadi? Cinta yang disertai dengan kerendahan dan ketundukan kepada yang dicintai, maka hal ini tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Naam. Wali annaha mahabbatu ibadatin. Kenapa? Karena cinta yang seperti ini adalah yakni cinta yang mengandung ibadah. Konsekuensinya adalah ibadah. Naam. Faham ya yang pertama ya? Nah, jadi kesimpulannya yang pertama adalah cinta ada dua kata Syekh. Yang pertama adalah cinta yang berkonsekuensi adalah ibadah. Yaitu apa? Yang dikatakan cinta yang mengandung ibadah adalah seseorang mencintai sesuatu disertai dengan apa? Kerendahan dan ketundukan. Naam. Maka cinta yang seperti ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan barang siapa yang dia memalingkan cinta yang seperti ini, maka dia termasuk kepada asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal masalah cinta. Kenapa hanya boleh diberikan kepada Allah? Maka jawabannya adalah li'annaha mahabbatu ibadatin. Karena kecintaan yang demikian adalah cinta yang berkaitan dengan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, amma nau'us tsani. Kemudian yakni yang kedua, wa huwal mahabbatu tabi'iyati. Ya, yang kedua ini adalah al-mahabbah, yakni kecintaan yang berupa tabiat manusia. Ya, kecintaan yang merupakan tabiat manusia. Setiap daripada kita manusia ada rasa cinta ini.
Apa contohnya? Kata Syekh, ka'an tuhibbal mala wa tuhibba zaujataka. Ya, misalnya adalah seperti engkau mencintai harta atau engkau mencintai istrimu. Wa tuhibba auladaka, dan seperti engkau mencintai apa? Anak-anakmu. Wa tuhibba walidaika, dan sebagaimana engkau seperti engkau mencintai apa? Naam, kedua orang tuamu. Jadi kamera ini kamera depan. Kalau saya minum, ya maka seperti apa? Meminum tangan kiri, padahal saya minum tangan kanan. Kenapa demikian? Karena saya menggunakan kamera sebelah, karena saya menggunakan kamera depan. Ya, kalau ini berarti saya minum tangan kanan. Jangan pula mengatakan saya minum dengan tangan kiri. Naam. Kemudian kata Syekh, ya hafizallahu ta'ala, wa tuhibbu man ahsana ilaika. Ya. Dan mencintai orang yang berbuat baik kepadamu. Nah, jadi kata Syekh bahwasanya bagian cinta yang kedua ini adalah yakni cinta tabiat manusia. Ya, cinta secara tabiat manusia. Apa contohnya? Seperti seseorang mencintai harta, kemudian mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, mencintai kedua orang tuanya, kemudian mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Maka kata Syekh, sedikit lagi setelah selesai, maka kata Syekh, li'annaha laisa ma'aha dhullun. Maka kecintaan seperti ini tidak disertai dengan apa? Yakni ya, dhullun itu bermakna adalah kerendahan, yakni merendahkan diri. Ya, li'annaha laisa ma'aha dhullun. Ya, maka mahabbah, maka cinta seperti ini adalah merupakan tabiat, dan dia merupakan ya tidak termasuk di dalam merendahkan diri kepada yang dicintai. Ya, dan dia bukanlah termasuk ibadah. Kenapa bukan termasuk ibadah? Ya, karena mahabbah ini tidak disertai dengan kerendahan. Li'annaha laisa ma'aha dhullun wa laisa ma'a khudu'un. Ya, karena juga dia adalah kecintaan yang tidak didasari dengan ketundukan. Ya, jadi cinta tabiat ini adalah cinta yang sesuai dengan tabiat manusia. Di dalam kecintaan tersebut tidak ada merendahkan kepada yang dicintai, dan juga tidak ada menundukkan ya kepada yang dicintai. Naam. Faham ya? Baik. Kemudian kata Syekh hafizallahu taala, wa inna ma hiya mawaddatun mujarradatun. Ya, dan dia adalah ya, mahabbah jenis ini hanyalah murni, yakni kecintaan saja. Ya, maka yang seperti ini adalah murni kecintaan saja. Illa idza qaddama mahabbata hadhil asya' ala mahabbatillahi ta'ala fa innahu yakunu alaihi wa'idun syadidun. Ya, maka kata Syekh hafizallahu taala, apabila kecintaan terhadap semua perkara ini, yakni apa? Apabila kecintaan terhadap semua perkara ini yang tadi Syekh sebutkan, seperti apa? Cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada anak-anak, cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Nah, apabila ya rasa cinta kita tersebut ya yakni apa? Melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah apa? Yakni rasa cinta tabiat tadi kita kedepankan ketimbang kecintaan kita kepada Allah. Sehingga apa? Dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kecintaan yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala.
Faham ya? Maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah, ya ini barang siapa tadi yang dia mencintai, ya rasa cinta berupa tabiat manusia, ya melebihi ya kecintaan dia kepada Allah, sehingga dia lupa untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia lupa untuk berjihad, dia lupa untuk menunaikan kewajiban dia, yakni menuntut ilmu, dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Maka hal yang seperti ini sangat diancam, kata Syekh. Ya, Syekh mengatakan kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, yakni dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 24. Qul, katakanlah Muhammad, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Naam, ini sangat jelas sekali ayatnya. Yakni kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga-keluargamu, harta benda yang kalian usahakan, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kalian senangi, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasanya dalam ayat ini Allah sebutkan, ya, kalau seandainya kecintaan seseorang itu yang melebihi kecintaan dia daripada Allah dan Rasulnya, dan juga kecintaan dia berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ini menunjukkan tentang peringatan keras bagi orang yang memberikan prioritas kecintaan tabiat ini, ia melebihi kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaan dia kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian terakhir, ayol ikhwani wa akhwati fillah, kata Syekh, fallahu la yuqaddamu ala mahabbatihi syai'un minal amwali wal auladi wal biladi wa ghairi dhalik. Jadi kata Syekh, maka jadi cinta terhadap harta, cinta terhadap anak, cinta terhadap negeri, dan cinta kepada perkara yang lain, ya, itu tidak boleh lebih dikedepankan daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in ta'aradat mahabbatullahi ma mahabbati ghairihi minal amwali wal auladi fa innahu yuqaddamu mahabbatullah. Jadi kata Syekh, sehingga jika cinta kepada Allah saling berbenturan dengan cinta kepada selainnya, berupa cinta kepada harta atau cinta kepada anak, maka cinta kepada Allah harus dikedepankan. Nah, maksudnya adalah begini. Jadi kata Syekh, seseorang itu dia tidak boleh lebih mengutamakan cinta terhadap anak, cinta terhadap istri, cinta terhadap negeri, dan cinta-cinta yang lain, itu dia kedepankan ketimbang kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya kecintaan tersebut terbentur dengan kecintaan kepada Allah, maka dia harus mendahulukan kecintaan kepada Allah. Contohnya seperti ini. Misalkan bagi Anda mungkin saat ini yang bekerja di sebuah bank, dan kita tahu, ya, bekerja di bank itu adalah riba, ya jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah memerangi para pelaku riba tersebut. Kemudian apa? Alhamdulillah dia mengenal dakwah sunnah, dia mengenal dakwah ahli sunnah wal jamaah, lalu dia hijrah. Maka di sana terkumpul dua hal. Kecintaan dia kepada harta tersebut dengan dia bekerja tersebut,
Ya, kerja di bank, ruangan ber-AC, pakai dasi, penampilan menarik dan sebagainya. Tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tahu itu, dia faham itu. Dan akhirnya apa dia memilih? Imma dia tetap kerja di situ tapi penuh dengan kemurkaan Allah, jauh dari rahmat Allah, makan dari hasil yang haram. Ya, atau dia keluar dari pekerjaannya. Ya, ini resign, dia keluar dari pekerjaannya. Ya, tujuannya apa? Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kondisi yang seperti ini, maka orang yang seperti ini, maka dia harus mengedepankan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita lihat banyak di antara saudara kita yang mereka taubat kepada Allah. Ya, mereka yang dulunya pegawai bank dan akhirnya bertobat, hijrah, dia tinggalkan semua gemerlap kemewahan dunia. Ya, dia mulai dari nol kembali. Subhanallah. Ini merupakan karunia dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang kedua, misalkan seorang wanita muslimah, ya, dia bekerja di suatu tempat di swasta misalkan. Ya, lalu ketika dia hendak menggunakan berhijab secara syar'i, ya, hijab. Ya, ini apa? Dia menutup auratnya semuanya. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Memang ini khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan hijab itu wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nah, bagi anda yang mengatakan hijab ya di cadar itu wajib, maka hendaklah anda bercadar. Dan bagi anda yang mengatakan cadar itu tidak wajib, ya silakan, tidak boleh saling mencela satu sama lain. Masing-masing ada pendapat ulama di sana. Akan tetapi yang menjadi kesepakatan ulama adalah wajib bagi wanita menutup semua auratnya. Ya, kecuali wajah dan telapak tangan tadi. Nah, maka wanita muslimah ini ketika dia hendak ya bekerja di tempat ya perusahaan atau sebuah toko, lalu pemilik toko tadi atau pemilik perusahaan tadi memberikan syarat, yakni anda tidak boleh bekerja di sini kecuali anda melepas hijab anda. Anda pilih tetap kerja di sini atau melepas hijab. Nah, pilih yang mana wahai wanita muslimah? Maka wanita muslimah yang sejati, ya maka hendaklah dia memilih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Mempertahankan hijabnya. Nah, ini adalah contoh ringan yang berkaitan dengan poin yang terakhir disampaikan oleh Syekh Dr. As-Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala yang mensyarah risalah Al-Jami' li ibadatillah, ya dalam bab yakni mahabbah al-mahabbatu yakni mahabbatullah. Naam. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimana rahimakumullah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kami ucapkan jazakumullahu khairan bagi ikhwat sekalian yang menyaksikan kajian kami dari awal sampai akhir, ya, dan juga kepada teman-teman MBI Singkawang, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan yang masyaallah setia dari awal pengajian sampai pertemuan yang ke-8, masyaallah barakallahu fikum, dan juga kepada jamaah yang ada di mushola Ibadur Rahman ini, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum yang telah meluangkan waktunya. Sama-sama kita duduk di majelis ilmu yang penuh dengan keutamaan dan fadilah ini. Kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.